Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Ilham Surya Mustaqim dari Teknik Informatika kelas A2. Dalam video ini, saya bersama teman saya akan menjelaskan DFA beserta contoh programnya. Pada video ini, saya akan menjelaskan pengertian dari DFA, ciri-cirinya, dan menjelaskan contoh dari DFA. Sebelum menjelaskan DFA, akan lebih baik menjelaskan terlebih dahulu FSA, karena DFA termasuk jenis dari FSA. Terus, FSA itu apa? FSA atau Finite State Automata adalah mesin yang memiliki sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana dan dapat diimplementasikan secara nyata. FSH memiliki 5 tupel atau elemen. Kelima tupel tersebut meliputi himpunan state berlambang Q besar, himpunan simbol input berlambang sigma, fungsi transisi berlambang alpha, state awal berlambang S, dan state akhir berlambang F. Nah, sekarang pengertian dari DFA. DFA itu apa sih? DFA atau Deterministic Finite Automaton, dan juga biasa dikenal sebagai Determinate Finite Acceptor, Determinate Finite State Machine, atau Determinate Finite State Automaton. Seperti yang saya jelaskan tadi, DFA merupakan salah satu jenis Finite State Automata atau FSA. Pada DFA, input karakter tertentu hanya akan menuju satu state saja. Dan di setiap state pasti memakai setiap simbol input untuk fungsi transisinya. Ciri-ciri dari DFA: pertama, tidak ada nilai nol atau kosong pada fungsi transisinya. Kedua, suatu input hanya akan menuju satu state saja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh absurd dari atau abstrak dari mesin DFA. Baik teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan contoh abstrak dari mesin DFA. Kita bisa melihat di sini Q adalah himpunan kedudukan, sigma adalah alfabet atau himpunan input, terus ada S adalah start atau state awal, dan F adalah finish atau state akhir. Nah, sekarang kita harus menentukan terlebih dahulu key, sigma, start, dan finish-nya. Nah, di sini sebagai contoh aja, key-nya atau state-nya B0 dan B1. Sigma-nya atau input, state-nya A kecil sama B kecil. S-nya B0, F-nya B1. Dan yang terakhir adalah tupel delta atau fungsi transisi. Seperti yang saya jelaskan tadi dalam ciri-ciri DFA, fungsi transisi DFA itu jangan ada yang kosong gitu. Misalkan di sini tuh state B0 kalau di input A menjadi apa? Di sini saya contohkan menjadi B1, ke B1 maksudnya. Terus kalau di input B jadi ke state B0. Di bawahnya juga B1, kita bisa melihat jika dikasih input A bakal ke state B1, dan jika di input B bakal ke state B0. Baik teman-teman, sekarang bagaimana caranya agar kelima tupel ini bisa menjadi sebuah gambar DFA abstrak. Nah, yang pertama itu tentuin dulu state-nya gitu, gambar dulu state-nya atau buletan yang kita bisa lihat di sini ada buletan yang di dalamnya ada B0 sama B1, itu adalah state. Terus kita tentuin fungsi transisinya. Nah, di sini kita bisa melihat jika B0 di input A ke B1. Nah, jika B0 di input B ke B0 lagi. Nah, di sini kita bisa melihat juga B1 di input A ke B1 lagi. Jika di input B ke B0. Nah, teman-teman, kita bisa melihat sekarang gitu. Ada panah yang masuk ke B0 itu. Nah, berarti itu artinya B0 adalah state awal. Dan yang terakhir, kita bisa melihat
ada bulatan kecil lagi di state B1. Nah, itu menandakan atau mengartikan bahwa B1 itu adalah finish state atau state akhir. Nah, begitulah teman-teman cara menggambar abstrak dari DFA. Sebenarnya eh, menggambar terlebih dahulu juga gak apa-apa sih sebenarnya. Setelah itu menentuin tuvalnya atau elemen. Seperti itu juga bisa kok. Asalkan kalian mengerti saja. Oke. Setelah setelah kalian mendengar dan melihat contoh abstrak dari DFA tadi, teman-teman pastinya memiliki gambaran barang mana aja yang sering kita temui yang memiliki sistem DFA. Contohnya seperti kipas angin, HP, remote TV, dan lain-lainnya. Masih banyak lah. Selanjutnya adalah menjelaskan contoh program DFA yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ali. Perkenalkan, nama saya Ali Wandanu dari Prodi S1 Informatika dengan NPM 2113181051. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program DFA menggunakan bahasa pemrograman yaitu C++. Oke, di sini saya sudah ada programnya ya. Nah, di sini saya menggunakan program standar ya. Program standar, langsung ke programnya. Di sini ada int DFA 0. Jadi di sini saya akan memulai startnya dari key 0 ya. Maka di sini saya isi DFA-nya itu 0. Akan saya mulai start dari key 0. Nah, kemudian key 0 ini ya diberi A. Diberi A ini maka akan langsung ke key 2. Jika diberi B maka akan ke key 1, dan jika ke C maka akan tetap di key 0 gitu. Bentuk key 1 juga sama seperti itu. Jika diberi A maka akan ke key 0, jika diberi B ke key 2, dan C ke key 3 ya, key 2, key 3, key 4 seperti itu juga, tinggal mengikuti pola. Nah, kemudian ini adalah rumus untuk merubah string, yaitu tulisan menjadi angka. Karena di sini tertulis A, sedangkan tadi di program itu adalah seperti ini nih, kayak oke, dari agak jauh seperti ini. Ini int 4 ya, 4. Ini A. Nah, jika kita mengetik A maka akan langsung diarahkan ke DFA 0, yaitu ke sini. Nah, akan merubah garis A ini menjadi sebuah angka gitu. Ya, ini adalah programnya. Ini. Kemudian yang ini itu adalah untuk finish kita di mana. Gitu. Yang tadi di awal itu adalah start yang paling atas. Yang ini adalah startnya kita di mana mulai, dan yang ini adalah kita finishnya di mana. Nah, kebetulan saya finishnya ini di key 0 juga, jadi saya isi DFA-nya 0 ya. Baik, nah ini untuk programnya seperti ini, adalah masukkan input. Nanti kita tinggal ambil ya di sini ke string yang di sini. Jadi kita ketika mengetikkan huruf akan ditransfer ke angka. Kemudian jika diterima maka akan tampilan seperti ini, input diterima. Jika ditolak maka akan keluar input ditolak ya. Dan ini untuk program untuk mengulangi gitu. Baik, kita langsung saja mulai programnya. Kita akan masukkan input ya. Nah, ini input ini di CACB diterima. Coba kita lihat ya. B key 1, kemudian C key 3, B, C, A, A-nya ke key 4, kemudian C ke key 2, dan kemudian B ya di key 0. Berarti itu finish ya di key 0. Itu diterima. Sekarang kita akan mulai program lagi. Kemudian BA, nah ini deh, BAA CB ya. Sini adalah B, kemudian A ke key 0, A lagi ke key 2,
kemudian C kaki 0, kemudian B berarti kaki kedua, berarti tolak ya, itu. Baik, mungkin segini saja ya program dari saya. Terima kasih. Baiklah, penjelasan dari kami sudah selesai. Mohon maaf ada perkataan atau penjelasan dari kami yang kurang jelas dan kurang mengenakan. Dan kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sebagai penutup, ucapan salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua.